Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya, selalu dalam lindungan Allah SWT, dilancarkan rezekinya dan juga dipermudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Di video aku kali ini aku mau ngajak teman-teman untuk menanam daun seledri. Ini itu adalah lahan yang kemarin aku kapur. Sekarang udah waktunya untuk ditanam. Sebelum ditanam, lebih baik disiram terlebih dahulu ya, agar saat kita menancapkan bibit seledrinya itu akarnya tidak putus. Ini aku cabutin dulu rumputnya biar nanti tidak mengganggu pertumbuhan daun seledri atau daun sop teman-teman. Nah teman-teman, sebelum menanam, teman-teman harus menyediakan air di dalam ember. Pokoknya wadah yang bisa diisi dengan air. Gunanya itu untuk menyiram tanaman sebelum kita menancapkan daun sopnya ya. Aku sudah menyiapin satu ember kecil air bersih. Dan yang ini teman-teman, itu kemarin aku sudah menanamnya, udah dapat sekitar 3 bedeng. Alhamdulillah sekarang sudah mulai tumbuh dan rumputnya juga nggak mau kalah ya. Si rumputnya ini juga ikut-ikutan tumbuh juga, tapi nggak apa-apa. Kalau banyak rumputnya itu tandanya tanahnya itu subur. Dan aku menanamnya itu biasanya pagi hari. Penyambutan bibitnya sendiri itu aku lakukan sore hari. Jadi paginya tuh aku menanamnya. Kalau menanam di sore hari itu bisa aja lebih bagus ya, karena tidak ada waktu. Jadinya aku menyabut bibitnya itu sore hari dan aku tanam di pagi hari. Kalau kita menanamnya di sore hari ya, sore itu sekitar jam 3 kita sudah mencabut, jadi jam 5-an gitu sudah bisa ditancap. Karena kalau jam 3 atau jam 4 itu kan masih panas banget, jadi daun seledri ini dia nggak tahan dengan panasnya. Kalau kita maksa nih ya menanamnya tuh panas, cuaca lagi panas-panas banget, itu banyak daun seledrinya itu yang mati. Jadi menurut aku lebih baik sore hari atau pagi hari itu lebih bagus. Jadi tanaman kita tuh tidak ada yang mati, jadi tidak ada penyulaman. Tinggal kita merawat dan memanennya. Kalau sudah waktunya 1 bulan, berarti itu sudah waktunya untuk memanen. Nah ini teman-teman adalah bibit aku udah dapatkan 1 kotak. Aku pakai ini kotak bekas apa ya, puding atau apa gitu, aku sudah lupa. Sebelum mencabut teman-teman, wadahnya ini ya dikasih air sedikit agar bibitnya ini tidak layu. Dan setelah kita sudah mendapatkan bibitnya ini, barulah kita menanam. Dengan teman-teman bisa nanti nonton nih
cara aku nanamnya tuh kayak mana agar daun seledrinya ini tidak mati dan langsung tumbuh subur. Itu ada triknya. Pertama kita tuh harus mengukur, ini kan udah aku tanam kemarin, jadi kita ukur 1 jengkal lebih sedikit. Setelah kita mendapatkan ukurannya, terus kita garis ke depan, kita tarik ke belakang. Nah, ini gunanya itu agar tanaman seledri kita ini lurus, tidak bengkok-bengkok. Setelah kita garis, langsung kita kasih air yang udah kita sediakan tadi. Gunakan wadah untuk menyiramnya. Aku ini pakai botol bekas yang udah dipotong. Setelah itu kita ukur, kita tancapkan jarinya seperti ini teman-teman. Ini aku lakukan karena tanahnya ini berboksit, banyak batunya, karena bibitnya itu kecil. Kalau kita langsung tancapin, bisa akarnya itu bisa putus. Tapi kalau lahannya teman-teman ini tidak berbatu, teman-teman bisa langsung menancapkan aja, itu tidak masalah. Tidak pakai cara aku kayak gini karena di sini tuh tempatnya lahannya berboksit ya, ada sebagian yang tidak berboksit. Nah, ini aku menanamnya itu 1 lubang 2 biji. Ini tuh baru cara menanam kayak gini, jadi baru aku buat videonya. Kalau lubangnya sudah siap, barulah kita tancapin dan sedikit tekanan agar tidak goyang. Kalau disiram kurang tekanan itu nanti dia akan naik. Kalau naik kena panas, tanaman kita ini bisa mati teman-teman. Kalau menanam daun seledri ini jangan melebihi dari akarnya, itu pas dari akarnya ya. Kalau sampai kita melebihi akar hingga terkena pucuknya, itu akan susah hidup teman-teman. Bisa-bisa teman-teman itu tanamannya bisa mati ya. Wadah air aku ini ceretnya ini sudah nggak bisa digunain, udah rusak. Jadi aku fungsikan aja untuk menampung air untuk menanam daun seledri. Apa aja bisa kan teman-teman, yang penting bisa menampung air. Dan penanaman kita lakukan seterusnya seperti tadi. Kenapa disiram dulu teman-teman? Karena kalau nggak disiram nanti itu layu. Setelah penanaman ini kan nanti akan disiram pakai selang gitu, jadi kalau dia layu itu akan tumbang atau ambruk gitulah ya. Jadi tanahnya itu naik ke daun-daun, jadi ada kemungkinan tuh dia bisa mati dan dia akan tertimbun gitu kan. Kalau kita rajin, kita bisa mendirikan atau kita congkel-congkel agar dia tidak tertimbun dengan tanah. Tapi kalau bibitnya itu lebih besar, itu tidak masalah ya, mungkin hanya akan jadi daunnya itu kering saja. Aku lebih suka nanam yang bibitnya tuh kecil, menurut aku lebih mudah hidupnya daripada bibit yang tua atau yang lebih besar gitu. Metode lubang isi 2 ini itu udah dipraktekkan, hasilnya tuh sangat memuaskan. Jadi aku share ke teman-teman yang petani, mungkin teman-teman semua ada yang mau mencobanya.
hasilnya itu lebih memuaskan, hasilnya 2 kali lipat karena satu lubang kita bisa memetik sekitar 4 batang, sedangkan kalau satu kita hanya memetik 2 batang karena daun seledri di Kepulauan Riau ini dipetik ya teman-teman, bukan dicabut. Oke, itu aja teman-teman video dari aku. Sebelumnya aku mau ngucapin nih terima kasih buat teman-teman yang selalu dukung channel aku. Aku ucapin terima kasih banyak. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan ketemu lagi di video aku selanjutnya. See you.